Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Nah, untuk kali ini kita mau memperkenalkan untuk sahabat botanikal bahwasanya kita sudah melengkapi dari bibit-bibitnya, kecuali SBY. Kalau misalnya SBY yang punya bibitnya silahkan komen di bawah, dikarenakan kita mau juga untuk melengkapi dari bibit ya. Dikarenakan kita memang untuk bibit mau melengkapi dari jenis impor ataupun lokalan. Nah, seperti itu. Nah, untuk sahabat botanikal, kita sudah mengumpulkan yang namanya imporan yang memang kita mau kembangkan di lahan sendiri, dan juga mau kita share untuk sahabat botanikal bahwasanya kalau untuk apukat-apukat imporan ada juga yang memang itu perlu dikembangkan ya, perlu dikembangkan, sangat gencar sekali di sana, di mana, di misalnya di Vietnam. Nah, kita sudah dikembangkan di Indonesia sendiri, apalagi di lahan kita sudah kita siapkan seperti halnya Kuba, kayak Tanbik, Afuzilla, terus apa lagi ya, Pinkerton, ada juga yang memang itu Sub 034 yang memang itu katanya itu apukat yang memang itu ginjah dan juga dari segi rasa memang menang, tapi dari segi bentuk tidak menang ya, karena seperti terong memanjang. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk sahabat botanikal kita juga mau memperkenalkan untuk bibit-bibitnya kita yang memang siap untuk diorder untuk sahabat botanikal. Oke, nah salah satu contoh untuk apukat ya memang itu anakan ya, anakannya kita kembangkan sendiri itu adalah Sub 034. Sub 034 ini bisa ditanam di MDPL rendah ataupun MDPL sedang. Kalau misalnya untuk MDPL yang tinggi, kita tidak sarankan untuk menanam apukat ini. Nah, ini Sub 034 bentukannya buah seperti apa? Bentukannya buah seperti ini ya, yang ada di samping saya ini. Jadi memanjang, lebih ke memanjang seperti terong. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau semisalnya memang menginginkan, silahkan kontak kami yang ada di bawah. Tapi yang jelas gini, untuk apukat jenis ini untuk dari segi minyaknya itu, kadar minyaknya itu termasuk tinggi ya, dikarenakan memang kalau untuk matang, misalnya sudah matang itu meskipun gagang cepol itu apukatnya itu tidak menjalar ya, untuk kebusukannya tidak menjalar dari tangkainya. Jadi termasuk apukat yang memang itu banyak kadar minyaknya, bukan kadar airnya. Nah, untuk sahabat botanikal silahkan ditanam saja, dikarenakan memang dari segi kegenjahannya itu luar biasa ya, dan juga untuk dari segi kualitas dari si buah bisa diunggulkan ya, meskipun bentukannya itu jelek ya, katanya jelek gitu loh. Nah, jadi untuk sahabat botanikal silahkan dikembangkan saja. Ada juga nih bot 7 ya, bot 7 ini adalah daun dari bot 7, yang mana daunnya ini memang dulunya itu di bawah paranet, jadi agak beda ya, dikarenakan memang kalau misalnya terkena sinar matahari secara cukup itu akan beda ya. Ini bot 7 ya, bot 7 ini bisa ditanam ya untuk sahabat botanikal, dan untuk buahnya ya memang kalau untuk bot 7 ya agak kecil-kecil ya, agak kecil-kecil, tapi juga memang genjah ya, bisa ditanam dan juga bisa dikembangkan juga di Indonesia, karena memang sudah banyak yang berbuah di Indonesia. Jadi untuk sahabat botanikal kalau misalnya memang menginginkan bot 7, nah ini bisa ditanam, meskipun di polybag juga ada yang sudah berbuah, ada yang sudah berbunga. Jadi untuk di polybag aman ya untuk yang ini ya. Ada juga nih untuk sahabat botanikal yang menginginkan dari Yellow Vietnam. Nah, ini adalah Yellow Vietnam yang kita kembangkan, dan ternyata ya lumayan ya untuk perkembangannya, pertumbuhannya, cabangannya mudah, tapi penyambungannya juga sulit. Jadi untuk tanaman ini biasanya itu mahalnya itu karena penyambungannya itu agak sulit. Nah, jadi untuk sahabat botanikal jangan heran kalau misalnya Yellow Vietnam ini memang sedikit orang yang punya ya. Ini Yellow Vietnam, dan ada varietas-varietas yang lainnya. Kalau Yellow Vietnam bisa ditanam di MDPA sedang ataupun MDPA rendah, juga bagus. Adapun apukat jenis lainnya seperti halnya apukat yang memang ya seperti Kuba yang ada di sana. Nah, itu adalah Kuba yang kita kembangkan sendiri. Jadi ini Kuba kita punya indukannya juga sekarang, dan juga untuk apukat Bokong Ten ya, kita perlihatkan yang ada di sana ya.
Nah, sahabat botanikal, bahwasanya kalau bokong ten itu memang dari segi keginjahannya bisa patut diapresiasi ya, bahwasanya bokong ten ya itu mudah sekali berbunga, mudah sekali berbuah. Nah ini ada juga yang di polybag itu sudah berbunga, sudah berbuah ya. Ya ini salah satunya ya, yang memang itu bisa dikembangkan di polybag ya. Meskipun di polybag ini bisa dikembangkan karena memang kalau untuk dari segi mudahnya berbunga, mudahnya berbuah, bokong ten ini bisa diapresiasi ya. Tapi ada segi negatifnya, yaitu dari segi kulit buah, bukan kulit buah ya, daging buah yang sedikit ya. Bukan, maksudnya itu bukan sedikit sekali sih ya, melainkan bijinya karena besar jadi dagingnya agak sedikit. Nah bisa dilihat contohnya untuk fotonya ya, foto buahnya ya. Jadi bijinya itu besar ya, jadi untuk automatically untuk dagingnya pun akan berkurang. Nah seperti itu. Dari segi buahnya memang besar ya, besar, ciri khasnya besar. Nah ini salah satunya ya, apukat yang memang kita kembangkan ini 1 meter up ya, 1 meter, kisaran 1,5 meter, 1 meter 70 ya. Ya ini sudah berbunga, sudah berbuah ya, salah satu contohnya ya. Adapun Avuzilla, yang memang itu Avuzilla itu dari ya Eropa ya, memang diklaim sebagai apukat terbesar di dunia, dikatakan seperti itu ya. Ada yang mencapai ke 1,8 kg sampai ke 2 kg, rata-rata 1,5 kg ya, 1,5 kg. Tapi kita juga bandingkan dengan kendil. Kalau kendil juga ada yang mencapai ke 2 kg ya. Kendil ada yang mencapai ke 2 kg, rata-rata 1 kiloan ya, 1 kiloan. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya memang tertarik untuk membibitkan Avuzilla, kita hanya adanya besaran ya, bukan kecilan, adanya besaran. Kalau besaran memang kita bisa kembangkan ya, besaran. Tapi kalau yang kecilan kita belum melakukan penyambungan ya, baru disambung lah, bukan jadi belum layak untuk dijual juga, baru berapa minggu yang lalu. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya membutuhkan bibit, adanya yang besaran ya, ada yang besaran seperti ini, silahkan dipesan saja lewat botanikal sahabat petani yang ada di nomor di bawah sini. Ada juga nih hongok ya, memang hongok kan juga varietas Vietnam yang memang itu sudah dikembangkan bagus, daging buahnya itu agak oranye. Dan untuk sahabat botanikal bisa ditanam di MDPL kisaran 200 ke atas, 200 sampai 1000. Dan untuk apukat yang memang itu 1000 ke bawah, maksudnya 100 ke bawah ya, kita infokan bahwasanya kalau 100 ke atas, 100 ke bawah ya, 100 ke bawah itu kita belum tahu ya untuk 100 ke bawah. Tapi kalau 100 ke atas ini sudah ginjah, sudah bisa dibibitkan saja ya, bisa ditanam ya. Untuk daunnya bisa dilihat asli ya, tidak palsu. Jadi untuk sahabat botanikal, ciri khasnya memang apukat hongok itu ciri khasnya tidak bisa ditipu ya, bulat-bulat kayak gini. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan ditanam saja. Nah, varietas Vietnam yang memang itu bisa dikembangkan. Ada juga untuk apukat yang memang kita kembangkan, yaitu lokalan ya. Ada peluang, ada Mickey, ada Roro, juga ada aligator, ada kendil ya, banyak sekali. Dan juga kelut juga ada, sudah kita kembangkan banyak. Dan kita juga mempunyai apukat yang memang itu lagi kita kembangkan, yaitu memang apukat no ID ya, memang belum ada namanya, jadi no ID aja kan gitu. Ada juga yang sudah kita kirim ya untuk buahnya, yang memang itu buahnya itu di dataran rendah itu bagus gitu, tidak berubah. Dan juga kita lagi kembangkan itu dari apukat no ID. Memang untuk dari segi buahnya seperti apa, gede, antara kisaran 1 kilo 200 gram, ada juga yang 700 gram sampai ke 800 gram, tapi rata-ratanya antara ya kisaran 800-900. Nah seperti itu. Nah untuk sahabat botanikal, kalau misalnya memang itu tertarik, nah ini salah satu video berikut ini, ada salah satu video yang mana kita pernah kirim buah dari apukat no ID untuk direview sama seseorang yang sudah pernah order di bibit kami
Jadi memang kita pengennya orang lain juga review, mencoba untuk mereview dari buah No ID ini, dikarenakan memang new, tidak sengaja kita temukan, tidak sengaja kita kembangkan. Jadi untuk No ID ini memang kita lagi uji coba. Nah, kalau untuk bibitnya kita belum menyediakan, dikarenakan takutnya nanti kita turunkan malah akan berubah. Nah, kayak gitu, kita turunkan ternyata bibitnya itu berubah. Nah, kalau misalnya berubah berarti itu adalah faktor alam. Kalau misalnya kita turunkan itu sama, berarti itu No ID ini juga bisa patut untuk dibudidayakan. Nah, seperti itu. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mereview alpukat No ID. Kebetulan malam ini tanggal 23 April 2022. Saya Rahman dari Kabupaten Jember. Kebetulan kemarin membeli bibit alpukat dari Botanical Sahabat Petani. Lokasinya bisa kita cek di Google Map. Tepatnya di Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Maaf. Langsung saja kita akan mereview alpukat lokal Super Jumbo ini. Alpukat ini ditanam di elevasi 240 mdpl. Sudah petik tua. Terus sampai di Jember itu tanggal 14 April, dan sekarang 23 April itu sudah matang. Berarti kemungkinan dipetiknya ini tanggal 10 April. Nah, oke, langsung saja kita akan mereview alpukat lokal yang sangat unggul ini. Di Botanical Sahabat Petani itu menjual berbagai macam bibit alpukat, baik yang lokal unggul maupun yang impor. Nah, ini kita akan review, kita akan belah. Wow, kuning, sangat tebal sekali. Kulitnya cukup tebal. Sangat tebal sekali. Kulitnya tebal dan mudah dikelupas. Saya coba ya. Oke, mohon maaf tadi videonya terpotong, jadi saya kembali lagi, saya ulangi, saya review kembali alpukat No ID ini dari Botanical Sahabat Petani. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup pulen, rasa manisnya terasa, tipis, tidak ada rasa pahit. Sedikit oily. Cukup enak. Secara keseluruhan alpukat ini cukup enak dan sangat layak untuk dikembangkan. Kenapa? Karena sangat jumbo. Ini beratnya kurang lebih 1,2 kg. Ini ditanam di elevasi 240 mdpl. Jadi bisa sangat memungkinkan ditanam di dataran rendah. Masih perlu uji elevasi karena kita tidak tahu kalau di elevasi makin rendah apakah kadar
oilnya itu makin tinggi atau bahkan sebaliknya. Mungkin itu saja review malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga untuk pengiriman. Untuk pengiriman kita menggunakan JNT Cargo, yang mana JNT Cargo ini kita memang memilihnya dikarenakan memang murah dan juga aman, dikarenakan memang sudah kayak terpercaya gitu. Jadi untuk sahabat botanikal kita biasanya mengarahkan ke JNT Cargo. Kalau misalnya sahabat botanikal itu menginginkan yang bibit banyak, kita arahkan ke truk ya, bukan lagi untuk JNT Cargo. Nah, untuk sahabat botanikal, kalau misalnya memang itu tertarik, silahkan kontak kami yang ada di bawah. Nah, untuk pengirimannya seperti apa? Contohnya, nah kami akan berikan contoh ya. Oke, nah salah satu untuk apukat yang kita sudah mau kirim ini adalah dari jenis apukat peluang. Jadi kita memang seringkali untuk share sahabat botanikal, kalau misalnya mau beli, kita biasanya deal-dealan, terus kita kirim menggunakan via JNT Cargo ya. JNT Cargo karena lebih murah daripada apa itu namanya? Cargo ya, Indah Cargo. Karena memang ada Indah Cargo, ada JNT Cargo. Dan ternyata perbandingannya itu perbedaannya ya agak signifikan ya. Seperti ini halnya yang ada di depan saya ini ya. Ya ini dari bibit apukat peluang yang mana indukannya itu sudah terbukti sudah berbuah, seringkali sudah berbakti lah, sudah memang itu berproduksi. Nah, kita juga memproduksi untuk bibitnya yaitu dari apukat peluang juga ini sahnya. Nah, setelah sudah dimasukkan semua, nah tinggal packing aja. Kita menggunakan plastic wraps yang ada di sini. Fungsinya itu tidak semua itu kita lapisi dengan kayu ya. Kalau kayu kayak gini sebetulnya itu kan jadi ongkirnya lebih mahal kalau misalnya memang itu kayunya itu keseluruhan ya. Dan juga ongkirnya pasti juga mahal dikarenakan memang bobotnya nambah. Nah, jadi kita menggunakan plastic wraps ya. Jadi untuk melapisinya kita menggunakan plastic wraps, fungsinya untuk melindungi dari si daunnya ya. Kayak gini ini udah aman. Nah, kita mau kirim ke Bapak Amin ya. Dusun Bungeran, Desa Bulan, RT 02 RW 03 Batu Putih. Nah, ini di Madura, ini di Jawa Timur ya, di Madura. Nah, ini kita sudah packing ya Pak ya. Sudah packing, sudah siap untuk dikirim. Nah, nanti kita kirim, kita langsung kontak saja ke pihak JNT atau JNE-nya ya. Oke, nah salah satu untuk apukat yang sudah diorder, nah ini kita memang sudah kita sendirikan. Bahwasanya kalau apukat yang sudah diorder itu tidak mungkin akan keluar ya. Jadi untuk sahabat botanika silahkan kontak kami yang ada di bawah. Dan juga kalau misalnya memang membutuhkan bibit-bibit yang memang seperti khas, kita ada, kecilan ada ya. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan kontak kami yang ada di sini ya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.